Ya dibuka di ini dulu ya, Imamat 5 ayat 15. Ya, bunyi firman Tuhan begini, dari ayat 14, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela. Jadi jelas bahwa penebusan dosa dari dulu yang Tuhan tetapkan kepada Musa adalah penumpahan darah melalui korban tebusan domba. Nah, tetapi Tuhan yang Muhammad tidak punya cara menebus dosa dengan cara seperti ini. Jadi bagaimana bisa Bang Suba dengan Nandar dengan gagahnya mengatakan bahwa Tuhan yang Musa sembah sama dengan Tuhan yang Muhammad sembah? Apakah penebusan dosa seperti pembakaran pemercikan darah ini dilakukan juga oleh Tuhannya Nabi Muhammad? Kan tidak. Nah, dan Tuhan juga mengulanginya. Tadi teman saya Pak Khalifah Malik sudah awal mengatakan di kitab saya bahwa Tuhan sendiri yang akan menjadi juru selamat. Nah, minta dipauskan tolong Sakaria 9 ayat 11 Pak Kiamat. Sakaria 9 ayat 11 minta tolong Pak Kiamat. Oke. Ya, Sakaria 9 ayat 11 bunyinya, mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Di sini Yahweh Tuhan Musa mengatakan dengan jelas dia akan melakukan perjanjian dengan darahnya sendiri untuk menebus orang-orang Israel, untuk menebus manusia. Nah, Tuhan ini kan roh. Bagaimana mungkin dia punya darah kalau dia tidak mengambil rupa manusia? Nah, Pak Kiamat tolong di Lukas 22 ayat 20, di pause dulu waktunya Bu, biar bisa dibuktikan. Lukas 22 ayat 20 Pak. Ya. Ya, Lukas 22 ayat 20 bunyinya begini, demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan, ia berkata, cawan ini adalah darah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ini Yesus merujuk pada kitab Sakaria 9 ayat 11 tadi, bahwa keselamatan yang sudah Tuhan tetapkan dalam Musa harus melalui korban penebusan. Dan konsep itu tidak dikenal oleh Tuhannya Nabi Muhammad. Jadi mana mungkin Anda tidak malu mengatakan bahwa Tuhannya Nabi Muhammad masih tetap sama dengan Tuhannya Musa. Itu sudah sangat tidak masuk akal. Dan kembali kepada Nandar, di data yang Anda ambil itu data blog rumah keluarga itu, pohon keluarga, di situ ditulis dengan jelas bahwa si Yustus ini umurnya 37 tahun. Bagaimana mungkin Yustus umur 37 tahun seperti yang Anda bawa di kitab Alkitab, Yesus meninggal umur 33 tahun. Masa Yesus meninggal 33 tahun, anaknya lebih tua dari dia udah 37 tahun? Itu kan sama saja dengan data dari majalah Bobo. Bahkan data majalah Bobo lebih bagus dari data yang Anda berikan. Jadi sudah saja, dan dia mengutip tadi di Matius 1 ayat 16 sampai 12 sudah saya baca, tidak ada kata Yustus di situ. Matius 1 yang ada di blog tadi itu menceritakan keturunan dari Abraham, bukan keturunan Yesus Kristus. Jangan berbohong di sini dan jangan munafik, Nandar. Sudah terlalu banyak orang yang Anda bohongi. Jadi sudah sangat jelas tadi poin-poin yang Pak Kiamat, Pak Khalifah Malik, dan saya bertambahkan sedikit, sangat menjelaskan bahwa konsep ketuhanan yang Musa berikan beda. Nah, yang terakhir Pak Kiamat, Yeremia 23 ayat 15 Pak. Kak Ica di pause dulu, ini terakhir ayatnya. Yeremia 23 ayat 15 Pak Kiamat. Bentar. Yeremia 23 ayat 15 ya. Ya. Ya, di skor lagi Pak. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi-nabi itu, nabi-nabi palsu di sini. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun untuk nabi palsu. Mana mungkin Tuhan sudah mengatakan bahwa kalau nabi palsu dia akan mati diracun, lalu dia mengambil lagi nabi yang mati diracun. Sedangkan di dalam firman-Nya jelas nabi palsu itu mati diracun. Tidak mungkin kan? Ya, dia mengambil nabi lalu menyangka firman-Nya sendiri, nabinya itu mati diracun. Jadi beda Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad. Sekian. Baik.